wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Muhammad. Jadi insya Allah pada video kali ini kita akan membahas secara singkat ya Google Form yang dasarnya yang bisa dipakai ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja bisa cari di sini atau di sini di titik 9 ini Google Apps ada banyak. Nah, kamu bisa coba langsung scroll aja ke bawah cari Google Form. Nah, ini yang warna ungu ini Google Form. Klik aja. Oke tunggu, nah ini hasilnya. Ini tampilan dari Google Form. Nah, ini kurang lebih sama banget kayak Google Docs sama Spreadsheet ya. Cuman bedanya ini untuk Google Formulir. Ada template-templatenya, jadi terus ini ada aplikasi Google, daftar aplikasi Google, ini profil kalian, ini ada logo formulirnya, terus ini ada hamburger menu untuk ke aplikasi-aplikasi Google yang berhubungan dengan Google formulir ini. Soalnya di sini ada form-form yang udah kakak punya. Nah, kalau kamu nanti ketika udah membuat form atau formulir, nanti otomatis ada di sini. Oke, ini sama fungsinya. Langsung aja kita ke tampilan kerjanya. Oke, nah ini tampilan kerjanya nih. Dia berbeda sama Google Sheet sama Google Doc. Kenapa? Karena lebih simple, lebih singkat. Karena dia untuk membuat form aja. Oke, kakak bahas dari yang paling kanan. Ini profil kalian. Selanjutnya di sini ada lainnya. Ini dia buat salinan, formulir prapengisian dan lain-lainnya. Kita nggak bakal bahas ini. Selanjutnya ini ada publikasi. Nah ini nanti kita bahas di akhir. Tapi singkatnya publikasi ini ketika formulir kalian udah jadi, kalian mau share nih ke orang-orang buat diisi formulirnya. Nah kamu harus pilih publikasi. Nanti baru bisa keluar linknya. Selanjutnya di sini ada bagikan. Nah, konsep bagikan di Google Form itu berbeda sama Google Doc atau Spreadsheet. Ya. Nah, ini salin link responder. Nah, ini nggak bisa karena kita belum publikasi. Oke, sorry. Sinyalnya lumayan jelek di sini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bagikan. Nah, ini berbeda ya, bagikan antara Google Form dengan Google Doc atau Spreadsheet. Dia berbeda, ada hanya dua opsi. Yang pertama editor. Nih, editor itu yang bisa ngedit formnya kayak kita sebagai pemilik. Selanjutnya yang kedua itu sebagai responden atau sebagai yang ngisi formnya. Nanti nggak perlu kita bahas tuntas di sini, nanti di akhir insya Allah setelah kita udah selesai buat formnya kita bakal coba untuk publish. Udah selesai. Nah ini sama salin responder ini nggak bisa karena kita belum publikasi. Ya kalau udah dipublikasi baru kita bisa salin linknya. Soalnya ini ada Rido, ada Undo. Nah ini ada preview atau pratinjau. Ini untuk kita ngelihat, kita kan lagi bikin soal nih. Nah kita mau lihat nih tampilan nanti orang yang jawabnya itu gimana. Itu bisa lihat di sini. Atau kita yang pembuat form pengen coba sebagai pengisi gitu. Yang isi formnya bisa pakai fitur ini. Saja ini ada sesuaikan tema.
Ini kayak untuk ngatur warna, ukuran teks, baik untuk teks biasa, pertanyaan ataupun headernya, terus ada warna-warnanya. Bisa nanti teman-teman explore nih buat apa namanya, bikin formnya lebih menarik lagi. Oke, selanjutnya di sini sama, ini kayak biasa ya, kayak Google Doc atau spreadsheet ada notif, cuman biasanya kalau Google Doc itu bentuknya awan centang, itu udah perubahan tersimpan di drive. Nah, kalau di sini dia bentuknya tulisan. Ini seperti biasa nih, bintang untuk membintangi filenya, ini untuk pindah ke foldernya. Nah, ini untuk mengganti namanya, kamu tinggal klik aja. Otomatis kita bisa rename nama si formnya, misalnya testing. Kayak gini. Nah, selanjutnya ini ada logo Google Form-nya. Nah, di sini nah di sini nanti otomatis nih judulnya sama jadi testing juga. Nah, yang atas ini untuk judulnya. Tapi sebenarnya ini namanya section ya. Ini section 1. Nah, ini ada deskripsinya. Ini bisa kamu atur tebal, miring atau gimana bebas. Ini kakak bisa tebelin. Terus di sini deskripsinya kakak tulis misalnya isi data kalian dengan benar kayak gini. Nah, selanjutnya di sini ada bagian untuk pertanyaan. Nah, ingat kalau ini section, ini pertanyaan. Nah, kita bahas ini ada banyak banget pertanyaan, tipe atau model pertanyaannya. Yang pertama kita lihat paling atas dulu ada jawaban singkat. Ini biasanya biasa untuk ujian dipakai jawaban singkat. Soalnya ada paragraf. Paragraf ini ibarat esai lah, bisa dibilang esai. Selanjutnya ada pilihan ganda. Ini yang kayak gini. Nanti kita bakal coba bikin juga. Selanjutnya ada kotak centang, ada drop down. Nah, ini hampir sama nih, pilihan ganda, kotak centang sama drop down itu hampir sama. Nanti kita coba lihat apa bedanya. Soalnya upload file, skala linear, ada rating, ada kisi pilihan ganda, ada peta kotak centang, ada tanggal dan waktu. Misalnya kita di section 1 ini untuk data si penjawabnya dulu ya. Nah, kita misalnya bikin pertanyaan kelas dulu. Misalnya kelas, misalnya pilih kelas Anda. Oke. Terus kita bikin kelasnya misalnya kelas 7A, bawahnya 7B, bawahnya lagi 8A, 8B. 8A, 8B. Nah, ini opsi 5 kita hapus saja, kita cukup 4 opsi. Nah, di sini ada di bawahnya ini ada berapa fitur lagi nih. Yang ini untuk menduplikat. Ya, kita menduplikat soalnya. Kalau kita klik nih, nah dia menduplikat persis ya. Selanjutnya di sini ada gambar tempat sampah, ya pasti untuk menghapus pertanyaannya. Kita klik dia otomatis menghapus. Selanjutnya di sini ada wajib isi atau biasanya kalau lebih bahasa Inggris tuh required ya. Ini kamu bisa nyalain aja. Jadi si pengisi form nggak bisa ngelewatin soal ini, harus diisi. Nah, selanjutnya ini ada opsi lain. Biasanya tiap bentuk soal itu beda-beda ya. Oke, kamu bisa pelajari nanti ini. Soalnya tiap soal itu beda-beda. Kalau dijelasin video ini bakal lebih panjang lagi. Oke, lanjut. Misalnya kita bikin soal baru. Mau bikin soal baru, bukan kamu ganti ya. Ini untuk ganti bentuk soal. Kalau untuk bikin soal baru, kamu klik ini. Tambahkan pertanyaan. Lalu kamu pilih soalnya, misalnya kakak pilih yang ini, jawaban singkat. Misalnya tuliskan
nama lengkap Anda. Oke. Nah, ini kakak wajibin. Oke, selanjutnya kita coba pakai esai, jadi esai. Misalnya ceritakan tentang diri Anda. Ya. Nanti di sini, kalau di sini tampilan masih beda ya antara jawaban singkat sama teks jawaban panjang. Nanti kita bakal lihat di preview ini. Oke, lanjut, ini kita wajibin juga. Nah, setelah itu kita bakal coba yang namanya section ya, atau tambah bagian. Dan itu sama kayak si ini atasnya. Tinggal kamu klik aja. Pastiin ya, kamu klik di mana. Nanti kalau kita pencet section, dia otomatis nambahin di bawahnya, ya. Atau misalnya kita mau nambahin soal, pastiin kamu klik di mana yang mau kamu tambahin. Soalnya nanti kalau ketika kamu menambahkan soal ataupun section, dia pasti bakal menambahkan di bawah yang sedang kamu buka, yang sedang kamu ulik soalnya. Misalnya kakak nambahin section, nah ini tampilannya. Nanti kita coba lihat di sini, perhatiin jauh. Nah ini tampilan section baru, misalnya jawab dengan benar. Oh, atau misalnya jawab dengan benar itu diskusinya isinya latihan 1. Ini kita tebelin. Nah, di sini baru kayak gini. Jawab dengan benar. Nah, kalau udah kita tambahin soal. Dari sini kita pengen coba fitur baru, yaitu ini, import pertanyaan. Import pertanyaan itu kamu ngambil pertanyaan dari Google Form yang udah pernah kamu buat, atau kamu pernah punya akses untuk editing Google Form, kamu bisa import pertanyaannya. Kamu tinggal klik, nanti diarahkan ke sini. Nah, kamu disuruh nanti pilih Google Form yang udah kamu buat sebelumnya. Misalnya di sini, kakak pakai mana ya? Ini ada Google formulir tugas akhir atau ini. Nah, di sini kamu bisa pilih nih di bagian sebelah kanan ini apa aja yang soal-soal yang mau kamu import ke Google Form yang sudah kamu buat. Misalnya kakak mau yang nomor 4, ini kamu checklist nih, bisa semua langsung bisa. Kamu tinggal pilih yang pilih semua. Kalau enggak kamu bisa pilih yang mau kamu masukin aja. Misalnya kakak pengen nomor 3, 4, dan 5 gitu. Kalau udah tinggal pencet import pertanyaan. Dia otomatis membuat sendiri nih. 1, 2, 3. Nah ini kakak bos aja karena nggak dipakai. Ini udah 3 kita buat. Coba sekarang kita untuk bikin section baru. Pilih ini, tambahkan bagian. Section itu bagian ya. Nah, di sini kita bakal coba jenis-jenis soal lainnya. Ini kita biarin aja, kita langsung bikin soalnya aja. Biar lebih cepat. Ini tadi pilihan ganda. Udah. Nah, kotak centang itu sama banget kayak pilihan ganda ya. Cuman bedanya dia bisa lebih pilih dari satu. Misalnya
pilih makanan kesukaan kalian di bawah ini. Misalnya nasi goreng, terus ikan, pepes, atau terus ayam bakar, sate kambing, terus mie ayam, bakso, roti panggang, sop buah, atau yang terlalu umum, spesifik aja, misalnya semangka, durian. Contoh kayak gini. Nah ini drop down, nanti kita coba lihat tampilannya kayak gimana. Saja kita bikin soal baru lagi. Nah drop down tuh kayak gini nanti hasilnya. Nanti kita lihat untuk ngerjainnya gimana. Nah ini kita coba soal yang lain. Jadi kotak centang udah, kita pakai drop down. Drop down tuh kayak gini. Misalnya eh, ekstra kurikuler apa yang kamu ikuti. Nah khusus tahu misalnya basket, berenang, bola, pramuka. Cukup segini aja. Selanjutnya kita coba bikin soal bentuk soal yang lain, yaitu upload file. Nah ini upload file nih ceritanya kamu pengen orang yang jawab tuh upload file gitu. Nah ini kamu harus ada akses untuk Google Drive kalian. Jadi filenya nanti ke save, disimpan di Google Drive. Nah misalnya upload gambar atau foto deh, foto terbaikmu di sekolah gitu misalnya. Nah, di sini ada yang pertama nih, izinkan hanya jenis file tertentu. Jadi ini misalnya kamu mau bikin yang boleh diupload tuh jenis file file ini aja, PDF aja, atau bentuk video aja, atau foto aja, itu kamu bisa. Tapi misalnya di sini kamu mau umum, semua file itu bisa diupload, itu nggak usah dinyalain. Tapi kalau pengen spesifik, tinggal nyalain terus kamu pilih mau yang mana. Misalnya kakak mau pilih yang jenis file gambar dan foto, atau sama PDF deh. PDF boleh. Selanjutnya jumlah maksimum filenya. Ini kamu bisa kasih berapa jumlah maksimumnya. Kakak di sini cukup satu. Selanjutnya ukuran file maksimal. Nah, ukuran file maksimalnya kamu bisa atur nih, orang yang jawab nanti mau boleh maksimalnya upload filenya itu berapa ukurannya. Misalnya 10 MB atau sampai 10 GB nih di sini. Sebenarnya biasanya sih 10 MB cukup ya kalau untuk foto aja. Ini selanjutnya ada formulir ini dapat menerima hingga 1 GB file. Ini kita nggak perlu ya, karena ibaratnya lebih advance lagi. Selanjutnya ini kita nggak usah nggak usah kita nyalain karena kita pengen ini tuh nggak wajib ya. Jadi mau mau atau enggak bebas. Selanjutnya kita tambah lagi
kita coba bikin jenis soal yang lain, yaitu skala linear. Ini tuh kayak apa ya? Eh, kayak contohnya, misalnya seberapa senang Anda di sekolah. Ini ada poinnya, mau dari 1 atau mau dari 0. Misalnya kakak mau dari 0. Terus di sini mau sampai berapa? Mau sampai 10 ini bisa, maksimal 10 10. Ya. Kalau sampai 5 aja cukup. Misalnya label di 0-nya itu apa? Tidak senang misalnya. Senang. Terus label di 5-nya apa? Sangat senang. Sangat senang. Bikin. Kita coba bikin ini kita wajibin. Terus tambahkan pertanyaan. Nah, ini hasilnya begini nih. Seberapa senang Anda di sekolah? Nah, kalau 0 itu tidak senang, ini masih misalnya senang aja, terus sampai sini senang banget. Jadi kayak leveling gitu. Kamu seberapa senang sih di sekolah? Misalnya jawabannya 4, berarti lumayan senang gitu, atau senang. Selanjutnya ada di bawahnya yaitu rating. Ini kurang lebih sama, cuman bedanya dia langsung aja gitu. Misalnya seberapa bagus wifi sekolah gitu. Nah, ini kamu bisa atur sampai mau berapa sampai bintangnya. Bintangnya mau sampai berapa gitu. Minimal 3, cuman kakak pakai 5 aja untuk standarnya. Terus icon ini kamu bisa pilih. Bisa bintang, bisa love kayak gini, kayak like di Instagram atau kayak gini, like di Facebook nih. Ya. Ini diwajibin juga, kita bikin soal baru lagi. Nah, kita bakal coba pakai yang kisi pilihan ganda, kisi petak centang ini kita nggak usah, soalnya kurang lebih sama sama kayak kisi pilihan ganda ya. Kita pakai yang ini. Nah, ini sebenarnya ini intinya kayak gini ya. Ini tuh kayak menjodohkan. Jadi kalau biasanya kalau di kertas menjodohkan tuh kamu tarik garis kan. Nah, kalau di sini nggak bisa. Jadi nanti si baris ini di sebelah kiri di sini, si kolom ini nanti di atas. Tapi nanti ada bulut-bulut kayak gini. Nah, kamu pilih itu setiap bisa kamu atur setiap baris bisa milih kolom yang sama atau bisa juga setiap setiap baris hanya boleh milih satu kolom. Nanti kamu bisa atur. Kita coba bikin dulu misalnya hubungkan nama di bawah dengan mata pelajarannya. Hubungkan nama di bawah nama guru ya, nama guru. Nama guru di bawah dengan mata pelajarannya yang diampu gitu. Jadi tugasnya disuruh hubungin atau pilih gitu ya. Nama guru di bawah dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya Mister Agus gitu. Terus ada Pak Eko. Buahnya lagi ada Pak Juno. Buahnya lagi ada Mister Suhail gitu. Sebuahnya lagi ada Pak Arslan. Nah, lanjut kita bikin kolomnya, misalnya pelajaran apa aja? Ada bahasa Arab, gitu. Ada misalnya
bahasa Inggris, ada IT, selanjutnya ada matematika, yang terakhir ada misalnya IPA. Nah ini ada perlu jawab setiap baris, maksudnya kita diwajibin nih setiap baris pilih kolomnya. Nanti kita coba lihat tampilan kolomnya kayak gimana. Ini kita klik tambah dulu. Nah, kayak gini. Ini contohnya nih. Ini kalau udah nanti ini tampilan dari si pengisinya. Dia bisa milih nih mau yang mana. Misalnya Mr. Agus bahasa Arab, klik yang ini. Pak Eko yang ini gitu. Nah, di sini ini belum kita atur nih. Dia wajib jawab setiap nama ini wajib diisi nggak ininya gitu. Juga kita belum atur kalau setiap nama itu jawabannya hanya boleh satu, sorry, maksudnya hanya boleh satu jawaban, nggak boleh sama jawabannya, itu belum kita atur. Kalau sekarang ini kamu bisa jawab dengan sama, misalnya Mr. Agus bahasa Arab, Pak Eko juga bahasa Arab, itu bisa. Nah ini misal kita ubah nih jadi Ustadz ya yang terakhir, karena untuk ngajar bahasa Arab misalnya Ustadz. Nah ini perlu satu jawaban di setiap baris, jadi setiap baris itu harus jawab ya. Nah, kalau untuk setiap kolom hanya satu jawaban, kamu di sini klik titik tiga. Nah, tadi yang kakak jelasin titik tiga ini macam-macam setiap jenis soalnya. Nah, ya kita pak ini diklik ya, batasi satu jawaban per kolom. Jadi setiap kolom tuh hanya boleh dijawab dengan satu. Misalnya kolom bahasa Arab tuh udah kepilih sama Mr. Agus, terus bahasa Inggris sudah kepilih sama Pak Juno. Nah, yang lain tuh nggak bisa milih si bahasa Arab sama bahasa Inggris karena udah kepilih. Itu kayak gitu ya. Pilih batasi satu jawaban per kolom. Kayak gini. Selanjutnya kita pindah ke soal bawahnya. Yang kotak centang nggak perlu. Ini misalnya tanggal. Ini misalnya tanggal ya biasa ya kayak masukin tanggal, tapi nanti enaknya dia nggak usah tulis manual. Udah ada si fitur ini tanggalnya. Misalnya tanggal lahir Anda. Ini nggak usah diwajibin. Lanjut. Misalnya terus di sini yang terakhir kita pakai yang waktu. Nah, waktu ini misalnya jam berapa Anda tidur semalam. Gini. Udah, ini kita wajibin. Oke, ini kita udah membuat beberapa jenis soal. Ya, kita coba lihat di sini atau di pratinjau atau preview. Tampilannya kayak gimana? Nah, ini tampilannya. Kamu disuruh pilih kelas dulu. Namanya misalnya Eko. Terus cerita tentang diri Anda. Misalnya singkat aja ya biar cepet karena ini kakak hanya nyoba aja. Siapa? Ayo. Selanjutnya berikutnya. Nah, berikut ini yang dipisahkan dengan section. Ini kita udah pindah section. Ini section 1. Kita pindah ke section 2 atau bagian 2. Nih. Bagian 2 nih, latihan 1. Ini kita udah ke bagian 2. Ini kamu isi. Ya. Gini. Kita cepet aja. Kita pindah ke section atau bagian selanjutnya. Nah, ini kalau tadi kan pilihan ganda. Nah, ini checkbox kayak gini. Kamu bisa pilih lebih dari satu checkbox. Ya. Selanjutnya ini ekstrakurikuler yang kamu ikuti. Nah, ini drop down. Jadi beda ya antara drop down, checkbox sama pilihan ganda. Ini kamu pilih. Dia hanya bisa pilih satu nih kayak drop down itu kayak banget sama pilihan ganda. Hanya bisa pilih satu. Selanjutnya ini untuk upload. Upload, kamu harus upload kayak gini. Kita nggak perlu. Nah ini kayak rating, hampir mirip rating ya. Jadi dari tidak senang sampai sangat senang. Nah ini begini. Terus nah ini yang apa? Multiply grid ya. Ini kamu bisa pilih.
Nah, di sini pertanyaan ini membutuhkan satu jawaban per baris. Jadi setiap baris itu harus hanya satu jawaban dan nggak boleh sama. Nih kalau kamu samain tuh, ini yang Mister Soel sama Arslan anak saya kakak samain, harap jangan memilih lebih dari satu jawaban tiap kolom. Jadi setiap kolom ini nih, ini kolom, ya, ini baris, ini hanya boleh satu. Ini kamu ganti, ini baru bisa. Nah ini tanggal lahir, nggak perlu. Misalnya ini jam, ini tanggal lahir, kamu tinggal klik aja, tulis misalnya angkanya langsung atau pilih di sini. Misalnya langsung kakak pilih ini. Nah untuk jam, misalnya terus di sini ya 00. Nah kalau udah selesai. Ini kita nggak bisa kirim karena ini kita testing doang dalam mode perhatiin jauh ya. Kita balik lagi, live. Nah di sini lihat udah. Nah kita lanjut ke sini dulu sebelum kita publikasi ke jawaban. Nah di jawaban ini nanti jawaban semua orang yang respon, maksudnya responder itu bakal di sini. Semua jawaban orang yang ngejawab form kalian bakal muncul nanti di sini. Ya, nanti di sini masih kosong karena belum ada jawaban. Nanti kita coba lihat tampilannya kalau udah ada jawabannya. Selanjutnya di sini ada setelan. Setelan ini pengaturan ya. Biasanya ini pengaturan untuk tentang si formnya. Nah, yang pertama biasanya ini defaultnya kayak gini ya. Masih gak nyala, tapi ketika dinyalain dia jadi sebagai kuis. Nah ini ketika sudah dinyalain sebagai kuisnya jadi banyak opsinya. Misalnya ini bisa kamu baca aja harusnya paham, tapi intinya ini untuk tentang si pertanyaan tadi. Misalnya nih rilis nilai, kamu bisa rilis nilai secara langsung setelah jawab langsung muncul nilainya bisa. Atau nanti setelah peninjauan manual itu bisa. Selanjutnya pertanyaan tak terjawab ini bisa kamu baca aja. Nah, selanjutnya ini untuk jawaban mengelola cara respon dikumpulkan. Ini misalnya kamu mau ngumpulin emailnya bisa ada tiga opsi. Yang pertama nggak usah dikumpulin. Yang kedua telah diverifikasi. Maksudnya apa? Telah diverifikasi. Kalau telah diverifikasi itu maksudnya dia itu otomatis kamu nggak usah ngetik manual emailnya. Jadi asal kamu udah login ke email ketika ngisi form, kamu tinggal checklist kotak ada kotak nanti. Selanjutnya ada input responder. Ini kamu nulis manual emailnya. Kakak biasa pakai yang ini aja biar mempermudah ya yang isi. Selanjutnya mengirim salinan jawaban responder ini nggak perlu. Cuman biasanya ini maksudnya ketika kamu baru jawab, jawabannya nanti kamu misalnya ngerjain sebuah form, nanti jawabannya otomatis kekirim ke email kalian. Gitu. Ini ada tiga opsi juga, nonaktif, bila diminta dan selalu. Selanjutnya izinkan pengedatan respon. Nah ini misalnya respon kamu kayak ukuran baju gitu. Kamu bisa ngasih opsi untuk ngedit responnya. Jadi ketika udah dikerjain, orang yang dengan emailnya sama itu bisa mengubah jawaban si formnya. Tetapi kalau ujian bagusnya itu di nonaktifin. Nah selanjutnya ini juga batasi ke satu jawaban. Nah ini maksudnya setiap email karena di sini kakak udah minta verifikasi email. Jadi setiap email hanya boleh jawab satu jawaban doang, satu kali jawaban kayak gini. Nah ini pun harus perlu login ke email dulu ya dan nggak bisa asal jawab formnya kalau emailnya nggak login. Selanjutnya ini untuk upload file. Ini untuk presentasi kita nggak perlu jawab bahas panjang lebar ya. Tapi kamu bisa baca-baca untuk setelan ini. Nah, misalnya di sini kakak pengen coba lihat apa namanya responder ke form yang udah ada ya. Kita pakai form yang udah ada, tampilan bagian jawabannya.
Oke, di sini kakak pernah membuat sebuah formulir permetaan kemampuan siswa ya. Nah ini ada hasil jawabannya nih. Nah ada ringkasan, pertanyaan, ini tergantung pertanyaan, dan ini ada individual, jadi per orang. Nah kakak pakai ringkasan aja, kayak gini, lihat nama lengkap, hobi, terus dan lain-lainnya nih. Ini laporannya dari sini semua. Nah, yang ajaibnya biasanya kalau guru-guru untuk buat soal terus pengen menilai, di dalamnya ada banyak jenis soal, ya pilihan ganda, esai dan lain-lainnya. Biasanya dia pakai ini fitur ini, link ke spreadsheet. Nah, ini ada dua opsi. Pilih spreadsheet yang udah ada atau buat spreadsheet baru. Betternya kau bikin spreadsheet baru, tinggal buat, nanti dia otomatis ngebuat nih dan ngirim datanya lengkap ke spreadsheetnya. Kita lihat di sini. Nah, ini hasil semua jawabannya, ya. Hasil semua jawabannya ada lengkap di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita cukupkan. Oh ya, sama sebelumnya kakak lupa. Jadi misalnya kamu bikin sebuah kuis kayak di bagian kedua ini. Kamu pengen bikin jawaban yang benernya. Maksudnya kan pilihan ganda pasti ada jawaban yang benernya dong. Nah, biasanya kalau ini, contoh misalnya ujian yang pilihan ganda semua, itu bisa langsung keluar nilainya. Itu kayak gimana dan bisa kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kamu atur kunci jawabannya di sini. Ini klik ini, pilih mana jawaban yang benar. Misalnya kamu pakai ini. Jawaban yang benar ini terus kasih poin. Misalnya berapa? 1. Ya. Selanjutnya selesai. Yang bawahnya juga. Dan setiap soal harus kayak gitu ya. Harus kayak gini sama. Dan seterusnya. Nah ini biasanya untuk pilihan ganda dia bisa langsung ada hasilnya ya. Nah tapi ini bakal muncul kalau kamu nyalain di setelan itu ini jadikan sebagai kuis baru bisa. Oke, nah, kita coba sampai sini. Insya Allah kita lanjut di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.